أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبورقاتهما آمين يا رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرد وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan apabila adalah akhir malam berbuka, yaitu malam hari raya, dinamakan dia malam jaizah. Ini malam terakhir kita puasa, malam Ramadan ya. Ditamong malam lebaran. Malam lebaran ya, itu dinamakan dengan malam jaizah. yakni malam memberi ya persalinan. Ini akan bersalin urina madeng. Ya. Apabila adalah pada pagi hari raya, membangkit Allah akan malaikat pada tiap-tiap negeri. Ini bahasa Jawa. Jadi makna membangkit, malaikat mengirim, mengutuskan Allah Ta'ala seluruh malaikat di tempat-tempat seluruh keberadaan yang ada di bumi. Seperti ba'tsin Nabi, bangkit Nabi ya. Artinya diutuskan Nabi ke dunia. Ini bahasa. Maka turun malaikat pada bumi. Maka berdiri mereka itu pada halnya. Maka menyeru mereka itu dengan seru yang keras. Mendengar sekalian makhluk, melainkan jin dan manusia. Di pagi lebaran itu suara malaikat besar tuh. Ya, yang tidak terdengar manusia dan jin. Maka berkata mereka itu, hai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang amat mulia, yang memberiakan pemberian yang berpanjangan. Ya, dia Allah Ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita kapanpun saja. Dalam kondisi apa saja, apakah kita dalam keadaan berbakti kepada Allah atau dalam keadaan maksiat, berbuat dosa pada Allah, dikasih juga nikmat. Itu ya. Ada orang nggak sholat, dia bernafas nggak pernah tahannya, makan kayak biasa, jalan kemana aja disampaikan oleh Allah, nggak ada yang terhalang. Ya kan? Gejo juga Allah Ta'ala, anak tertahan. Itu namanya Rahman. Rahman itu pemberian kasih sayang Allah Ta'ala di dunia tanpa batas, diberikan semua. Kan boleh sama Allah, begitu dia melakukan pelanggaran langsung kakinya lengket di bumi kan? Nah, kemudian langsung terbuka tanah, tertimbun dia, diimpit langsung, kan boleh kan? Bisa saja diperintah Allah sama makhluknya, tapi tidak demikian. Adapun sesekali yang dinampakkan itu untuk peringatan kepada orang-orang yang ini aja, yang ini saja, tapi nggak semua juga. Itu artinya ya, berpanjangan pemberian. Di pemberian Allah selalu dikasih, sampai mati kita dikasih. Tapi begitu nanti di akhirat, nah itu udah lain. Yang berlaku sifat rahim. Rahim itu nanti Allah akan memilah-milah siapa orang yang berhak dibantu dan siapa orang yang dibiarkan. Tentunya orang yang berbuat baik dia akan dibantu dalam segala urusan akhiratnya kan. Dan mengampuni akan dosa yang azim, dosa-dosa yang besar. Maka apabila nyatalah mereka itu pada tempat sembahyang mereka itu, pagi itu kan kita mesti siap pergi sholat hari raya kan. Ya, firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, hai malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah bekerja apabila sudah selesai pekerjaannya? Maka sembah segala malaikat, hai Tuhan kami,
dan penghulu kami. Nah, balasnya bahwa disempurnakan upahnya. Lagi dialog tanya sih antara Allah Ta'ala dengan malaikat. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ini perlu kita garis bawahi. Jangan pula nanti kita samakan sama persis kayak kita ngomong seperti ini. Berarti ada terdengar suara, dialognya ada timbal. Tidak seperti itu. Kalam Allah itu laisa biharfin walau sautin. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Entah bagaimana terfahami sama malaikat, kita juga nggak tahu. Pokoknya malaikat apa yang diinginkan oleh Allah itu sudah paham. Cuma ini bahasa dalam ungkapan para ulama, bagaimana kejadiannya nanti. Jadi nggak ada bahasa lain yang bisa disampaikan. Jadi dibuatlah seperti dialog kita dengan sesama kita. Ya, kan? Maka firman Allah Ta'ala, bahwasanya telah aku saksikan kamu hai malaikatku, bahwasanya aku jadikan pahala mereka itu daripada puasa Ramadan dan berdiri sembahyang mereka itu ridhaku dan ampunanku. Ya, dan itu yang kita harapkan. Berarti kita sudah dinaikkan tingkat yang kedua, yaitu tingkat yang melakukan ibadah itu mencari ridha Allah Ta'ala. Dah lumayan, ya. Daripada tingkat pertama, kita sholat ingin dapatkan surga, tidak melakukan kejahatan tuh takut diazab, kan tingkatan paling rendah kan. Jadi kalau tingkatan yang kedua ini dah lumayan kita. Jadi begitu orang melaksanakan aktivitas puasa Ramadan, kemudian dia malamnya tarawihnya nggak tinggal, baca Quran juga, sedekah juga. Nah, dalam puasa itu ada 4 yang paling diutamakan. Ya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang aktif membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang surga menanti-nantinya. Jadi di bulan suci Ramadan tuh kalau sanggup ya kita khatam Quran saja minimalnya. Ya. Bisa nanti kita agendakan. Kita baca sendiri masing-masing. Nanti kita buat khatam di sini. Dari sekarang udah bisa kita mulai tuh ya. Ya, puasa. Puasa. Bulan puasa aja gitu. Dari awal puasa mulai terus. Ya? Lumayan tuh. Ini khusus khatam untuk Ramadan. Ya? Nah, sekarang baca tuh Dia ada aturannya khatam Quran. Nggak sembarangan. Ada aturannya untuk mendapatkan berkah yang luar biasa itu. Jadi nanti coba kita dari awal Ramadan sampaikan ke kawan-kawannya, ngaji masing-masing, nah, mandiri di rumah, mandi, ngaji Quran. Nanti kita sekitar mendekat mau Lebaran nanti kita khatam. Misalnya one day one juice. Sedangnya one day one juice. Ya. Euro 7. Nah, Tiro 7. Karena memang di dalam bulan suci Ramadan kan dianjurkan baca Quran. Kalau udah kita buat seperti ini, kita semacam ada beban, ada tantangan. Bagus tuh. Ya, itu juga ada. Di daerah itu kan daerah Bogor. Awalnya di Pulau Labu baca Quran. Di Kota Padar gitu juga. Nanti khatam sama-sama nanti. One day one juice. Ini istilah ya. Lu aku nyawa aja. Kadang yang luar utama. Insya Allah tamat. Jadi tergantung kesungguhan kita dan keyakinan kita. Bisa tuh Pak. Nanti diingatkan kembali semua sama-sama grup kita. Begitu mulai start malam Ramadan, mulai terus dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Di Alif Lam Mim Nas kan buka tutup ya. Nanti kita khatam sini insya Allah ya. Kita sisi waktu nanti nanti kita buat acara buka puasa bersama sekali sini. Sekalian nanti sholat maghrib jamaah bersambung terus. Habis maghrib bisa ataupun nanti habis sholat tarawih kita khatam. Jadi selesai. Halaman.
Ya kan? Yang kedua, wa mut'imul ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa itu dirindukan oleh surga. Kedua kan? Satu lagi apa? Terakhir was-shaimina fi syahr Ramadan. Pertama, ta'lil Quran. Wa mut'imul ji'an. Lupa saya. Kemudian was-shaimina fi syahr Ramadan. Dia ada 4 ya. Apa satu lagi? Tarawih masuk yang lain nanti. Jadi kalau sedekah tuh biarpun Sedikit. Apa kata Rasulullah? Jangan malu dengan bersedekah secuil kurma, kan begitu? Masa malu. Misalnya kita ada lebih uang 500 rupiah kan, habis isi bensin di SPBU, ada minta sedekah, kasih terus. Cuma kan kita tutup sedikit 500. jangan nampak lagi. Orang terima sedekah tuh nih kayaknya banyak kali. Yang nyumbang nih orang penampilannya 500. Bunyi lagi ting. Takrim. Gak usah pikirnya itu, makanya kita kasih ya. Bilang sama dia, ini anak muda. Itu doanya banyak kali. Sampai 50 kalimat tuh. Sedekahnya 500. Nggak imbang ya. Ya Allah, Nabi berselamat murah rezeki. Pikir murah rezekinya harganya murah tuh. Diberi sehat, diberi selamat sampai ke rumah kita. Doa orang minta-minta sedekah tuh. Untuk dia 500. Tapi nggak apa-apa, bukan itu masalahnya ya. Yang penting kita kasih ya kelas. Tapi kalau ada, jangan dibiasakan dengan nilai yang sedikit. Ada ngapain ditahan? Kan gitu. Memang ada lain. Tapi udah ada kotak di RO tuh pada untuk anak yatim tiap hari masukin 5.000. Nah, pribadi itu 2.000 minimal tuh. Ya. Ada itu banyak kali pahalanya tuh. 5.000 mungkin teringat-ingat tuh. 5 kali seminggu udah berapa juga ya? 2.000 nggak ingat lagi kita. Kayak kita BAB di kamar mandi kan? Nggak ingat lagi kita. Kalau 2.000, tapi kalau 5.000 itulah kira-kira. Kalau udah biasa tuh nggak teringat. Udah ikhlas di rumah. Ini awalnya gitu. Ya. Kalau kita langsung paksakan ke 5.000 nggak mau dia. Berat lah. Tambah lagi udah seminggu tambah 1.000 lagi. Tapi mantap kalau kita. Berarti bukan berupa uang aja tuan, soal apapun itu kan. Makanan, Ada yang nggak bisa dimakan, nggak ini juga. Misalnya terima kasih kan bisa makan. yang saya makan. Semuanya bisa sedekah. Sedekah tenaga, sedekah nasihat, senyum. Tabassamu sadaqatun. Senyum itu sedekah. Tapi jangan sama-sama ayam senyum. Kira ayamnya apa nih? Kondisikanlah ya. Ya. Jadi kalau kita mau, kita semua bisa di mana saja kita bersedekah. Banyak sekali cara kita bersedekah. Kalau kita mau, kan? Ya, kalian. Nggak lupa saya hadis. Padahal sering saya ceramah setiap Ramadan dulu. Karena ada jarang ceramah Ramadan. Karena aktivitas dulu. Maka firman-Nya, hai segala hambaku, mohon olehmu akan aku, maka demi ketinggianku dan kebesaranku, tiada memohon kamu akan daku pada hari ini sesuatu bagi agama kamu atau dunia. Coba lihat dua-dua boleh ya, melainkan aku beri akan kamu. Kita minta dunia itu jelas bagaimana kita dalam kehidupan ini terarah kehidupan kita, nggak susah, rezeki mudah, sehat tuh bukan dunia tuh kan, anak-anak kita akhlaknya bagus, ya, keluarga kita akur, itu di hari lebaran tuh mustajabah. Jangan ngasih ketimbang baju baru ya. Misalnya waktu siap sholat gitu. Nah, bisa Pak. Pokoknya di hari itu, Di hari mulai dari detik fajarnya, di subuhnya, udah mulai itu mustajabah doang. Sampai kita ke tempat sholat. Itu tempat mustajabah di hari itu. Cuma orang nggak peduli itu, kita lihat ya. Ngomong habis ini kita kemana gitu. nah, ini kita mana? Itu nggak ngerti dia. Padahal waktu mustajabah tuh. Itu masalah dunia kan. Masalah akhirat kita juga. Ya, untuk ibadah kita hari kita minta juga tuh. Ya Allah,
Berikan ya Allah, dan kalau saya sanggup untuk melaksanakan tahajud setiap malam. Berikan keringanan badan saya untuk bergerak, nggak berat, nggak pening, ya. Berikan ya Allah, dan kalau saya yakin baca Quran, itu mustajabah, diterima semua. Karena semua yang kita lakukan itu hakikatnya pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya itu kan sebuah semangat kita, ya, dan tidak ada kekuatan kecuali itu semua pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk melakukan sebuah kebaikan tanpa dibantu oleh Allah. Tidak ada kekuatan kita menghindari maksiat juga tanpa dibantu oleh Allah, dihindarkan oleh Allah. Kadang-kadang tahu kita nggak bagus, kan? Kenapa terjerumus itu? Ya, karena nggak dibantu Allah. Nggak kita minta, kita mengharap kita hebat. Oh Pak, saya nggak akan terpengaruh. Begitu masuk kita dulu. Jadi hati berdoa Fajar. Kemana aja kita, ini lembah maksiat. Ini sini rawan. Hati berdoa, ya Allah tolong. Hindari saya Allah. Selamatkan saya. Itu tanda kita ada nih mengandalkan Allah. Ya, ibadat begitu, maksiat begitu. Semua itu bukan dari kita, dari Allah. Jadi jangan kita jelekkan orang juga. Ya. Jangan suka panen, boleh. Jadi kalau selesai subuh itu langsung kita start doa ya. Doa terus, pakai mungkin zikir doa. Sampai selesai. Sore. Sampai sore itu mustajabah. Itulah satu hari dah. Hati berdoa terus. Yang dengar pokoknya berdoa, ya Allah, beri ya Allah aku. Ketika orang makannya, ya, ketika dia terasa nikmat, senang hatinya, berikan apa yang. Doa juga. Baik pikirnya lontong yang tidak jadi akhirat ya. Tergantung bagaimana kita niatkan. Kita buat kue. Silaturahmi kan dianjurkan oleh Islam. Kan? Begitu orang sampai ke rumah, ya, dia makan kue yang kita buat tuh dengan tulus ikhlas tuh, senang, enak kali, dapat pahala kita. Jadi waktu kita buat tuh, hati kita tawasulkan, ya Allah, berikan ya Allah dengan kebaikan ini yang akan dimakan oleh manusia nanti. Sampaikan hajat saya, sehatkan saya. Begitu dia. Kayaknya orang-orang dulu tuh, dia kenapa bisa hidupnya berkat, panjang umurnya, nggak sakit-sakit. Dia mengandalkan Allah. Kita enggak. Ya. Jadi dokter spesialis. Mati juga. Padahal kan Allah yang lebih ahli. Saya yakin. Waalaikumsalam. Ya, enggak kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana ajizi bihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala, yakni pada hadis kudusi. Hadis kudusi itu langsung Allah Ta'ala dengan Rasulullah. Enggak melalui pelantaran malaikat Jibril. Dan nanti hadis kudusi. Kalau hadis yang melalui malaikat Jibril, maka wahyu ini langsung. Ya langsung. Langsungnya dalam artian Nabi terfahami terus apa yang dimaksudkan. Langsung dituangkan ilmu itu dalam dada Rasulullah. Karena dia mukjizat itu, cara Allah menyampaikan wahyu itu ada melalui malaikat Jibril, ada melalui langsung. Yang langsung itu namanya hadis kudusi. Dia langsung. Seperti kata Allah dalam hadis yang lain kan, laulaka ya Muhammad. Kalau nggak langsung gimana tuh? Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, lama khalaqtu aflak. Sungguh tidak aku jadikan alam semesta ini. Ini langsung Allah dengan Nabi. Hadis kudusi ini. Ini begini juga. Qala Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana ajizi bihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala, yakni pada diskusi, bermula puasa itu bagiku. Di ibadah puasa itu langsung tuh. Ya, kita persembahkan kepada Allah, enggak melalui seleksi lagi sama malaikat. Ya. Dan aku yang membalaskan dengan dia. Yakni balasan yang banyak, tiada ditentukan kadarnya. Jadi saking banyaknya pahala puasa Ramadan itu, gak ada hadis yang bisa mengukur ukuran pahala per harinya. Satu hari puasa Ramadan, berapa pahalanya? Gak ada.
Karena itu langsung Allah yang kasih. Jadi Allah menilai sejauh mana keikhlasan kita dalam berbuat puasa itu. Jadi ada ukurannya masing-masing Allah kasih. Ya. Ada yang dikasih 100, ada yang lebih kan. Tergantung cara kita melaksanakan puasa itu. Jadi kalau sholat ada dia satu hari berapa kali lipat misalnya kan. Tapi Ramadan tidak, langsung Allah sendiri yang kasih pahala kita. Tidak akhirat kita jumpa sama Allah. Jadi kita diinterogasi tentang puasa itu. Hari ini tanggal ini kamu gini kadar kamu puasa. Kamu puasa tapi menggosip. Kamu puasa tapi kamu tidur. Sampai sore tidur. Nah, tidur terus. Allah tahu tuh. Ya, berarti puasa kamu puasa anak-anak. Sekedar puasa. Sengaja dia tidur tuh supaya selamat puasa. Ya, puasa anak-anak. Memang mendingan daripada nggak puasa kan gitu. Ada nilai 10. Ya, kita kalau dalam masalah ibadah terus bandingannya daripada hana kok nggak nak gede mau lagi. Tanya nyo lu lagi yang tengku. Daripada Hana, mandung lagi wah. Tapi kalau dalam masalah makanan nggak boleh kita yang kurang. Oh anjir kurang itu mana ada macam. Padahal tidak boleh seperti itu. Dalam urusan akhirat kita harus membandingkan dengan yang di atas. Masa kita kayak gini terus mau mati? Ya ibadah kayak masih anak TK. Ya, tapi oke lah daripada memang benar-benar kita puasa nggak selamat kan? Kaji cina. Aku boleh lagi kok piai. Ya, kan. Jadi pahala puasa itu langsung Allah yang balas. Jadi nggak ada catatan-catatan sama malaikat hanya urusan. Kata qil maknanya bahwasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadat kepadaku. Ya makna hadisnya. Di antara ibadah-ibadah yang dibebankan kepada hamba itu oleh Allah, puasalah yang paling dikasih Allah. Pada puasa. Sebenarnya kita andalan puasa itu cuma Ramadan, yang lain-lain malas itu. Yang puasa 6 karena sering orang sebut-sebut ya. Ya, puasa 6, Syawal. Lebih dari itu mana ada? Rajab, Senin, Kamis, puasa hari putih, hari hitam. Mana enggak hari putih, hari hitam? Puasa hari putih itu kan 13, 14, 15. 13, 14, 15 hari bulan. Bulan langit, bulan terang tuh. Itu sunat, siangnya puasa. Puasa gelap tuh 28, 29, 30. Itu 3 hari itu sunat puasa. Kita satu pun enggak. Begitu udah bunyi kok. Anak cantik kan. Memang berat puasa. Harus kita akui. Tapi walaupun berat, ibadah puasa itu ibadah yang paling disenangi Allah. Dia mustajabah sekali puasa. Begitu kita berbuka puasa itu tempat yang paling dikasih Allah sama kita. Punya tam laki ke dia. Makanya minimalnya di puasa ini jangan kita sia-siakan. Ya, puasa Ramadan. Jangan pasti ada bubut. Jangan terjaga bubut. Behana taga. Jadi kadang-kadang antara dunia dengan akhirat itu memang jauh persamaannya. Menurut agama dan hari ini baru dibenarkan oleh teori kedokteran. Orang yang sering berpuasa sehat dia, ya. Orang yang nggak berpuasa itu sakit ya. Tapi secara zahir kita lihat puasa itu kan sakit kan. Perut kita antara lemas. Mana ada sehat? Itu pikiran kita kan. Tapi buktinya sehat. Sekarang baru dibuat penelitian oleh orang kedokteran. Oh ternyata begini dia. Di semua mesin kita tuh ada hari-hari mesti istirahat dia. Nggak bekerja terus. Kenapa agama juga nggak membenarkan kita makan menjelang tidur malam, nggak dibenarkan. Hari ini baru terjawab. Karena mesin kita bekerja terus. Kita ada tidur, mesin dalam bekerja terus. Akhirnya jadi penyakit. Nggak normal tuh kita. Jadi waktu kita tidur, jadi tidur tuh semua tidur. Ubina sarana harus tidur semua dia. Jadi kalau mata tertutup, misalnya kita nggak bisa tidur kan, kita tutup mata 1 jam. Lain hati kita itu nggak dianggap tidur.
dan nggak sehat kita. Jadi tidur tuh benar-benar plus, semua tertidur. Saraf-saraf tuh betul-betul dia ketika kita istirahat tuh nggak bekerja dia. Mesin dalam tertidur juga. Jadi kalau di dalam tuh bekerja karena udah makan tadi, jadi penyakit. Ya, jadi kagak tuh lah kan. Jadi kalau mau hidup sehat itu aja gitu. Jalankan sunnah-sunnah tuh sehat. Kenapa kita sakit ini sakit itu? Hana sunnah udah. Udah mau wahabi baca kamu. Itu harus kita akui. Mandum dah yang lainnya. Ternyata agama kita memang sempurna. Jelas Bu. Ya. Ya. Jadi pernah satu hari datang tabib dari negeri Yaman ke Madinah untuk memeriksa ahli Madinah. Nah, sejauh mana tingkat kesehatan mereka semasa ada Rasulullah. Minta izin sama Rasulullah. Ketika diperiksa satu pun nggak ada yang sakit. Nggak mungkin kata tabib ini. Kalau sekarang dokter kan, nggak mungkin ada sakit dumno masyarakat. Ternyata memang nggak ada. Tanya Rasulullah, ya Rasul, apa rahasia semuanya? Apa jawab Rasul? Mereka ini puasa aktif Senin Kemis dan mereka makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Rupanya di situ dia. Kita mana ada ya? Banyak gahalam aja bunya gahalam makan. Yang bunuh bahobi kan hobi namanya. Ya, kali pagi legak lah. Dah makan belum? Kalau ada kuah belangong tepuk ke belakang ya. Bak belangong tu, bak. Mau menitihat ya? Dan kita belum sanggup. Belum kau sanggup. Kena abah mangat nak. Tengok ni dah bagi. Pajan tapi yuhnya waktu ke phone si doktor ah. Macam-macam. Resiko. Nah, yang baru hawa tijih abah. Tadu. Yang kemudiannya sesekali puasa kita. Ya. Beora tu boleh juga benar lah. Jangan habis beor. Nah, dia sebulan sekali mesti ada dia. Dia sehat. Yang terapi tubuh kita. Tapi kalau sebulan sekali pun nggak ada, yang ada trip dia. Ada trip tewas. Nggak percaya? Ya udah nih. Nah, macam-macam udah kena penyakit tu, buat dapur ubatnya hanya macam pulih. Ada yang nggak sembuh lagi. Kena DM kan? Nggak sembuh lagi itu. Kenapa juga berobat tu untuk anti jangan terlalu ini kali itu. Tapi dia tetap nggak sembuh tu. Hana ubat. Ya, kutukan. Memang nggak ada obat dia. Sebenarnya nggak ada obat bu. Dikasih obat tu itu untuk itu antibiotik saja. Coba lihat tu, nggak ada yang sembuh. Sembuhnya tahu kapan? Meninggal. Koludai itulah obatnya mati. Kan jadi obat juga kan? Koludai dawaun kan? Kan nggak sakit lagi dia ada mati. Sakit itu nggak lagi walaupun nanti terserah kalau dia nggak ibadah kan? Sekalipun ada obatnya kan? Tapi secara umum kita lihat, umumnya dia nggak akan sembuh. Dia yang karena pantangnya berat. Nggak makan-makan, nggak ini, nggak itu kan. Mana tahan kita Pak? Bisa kita ahli ibadah. Tinggal di hutan mana? Berarti bro. Mana ada kita hidup di dalam masyarakat kan? Aroma makanan tuh. Ya, kembang hidup. Tiuro, 2 euro itu nah. Nanti bulan alah tateh itu. Merokok orang itu. Kita coba nggak merokok ni. Nggak tangguh. Kenapa pegahnya? Baik pok be. Makanya mati lah, ujungnya mati dah. Ya, kan? Hebat minta kesehatan. Apalagi usia-usia kita kan. Yang perlu kita nyawa karena kaji yang rawan. Ya, tengah-tengah muda-muda. Lontong lagi anak mi ada tepeh ini tu bagai pulih ini.
karena dia mantan bekerja normal. Dudung tengok dia dalam. Apa teh? Mana caranya bagaimana? Sekarang kita belajar untuk mengambil sunnah sikit-sikit. Kata Pak Haji, istiqamah wudu itu ada berkat sikit. Ya. Setelah wudu minum sedikit. Karena sisa wudu itu menurut Imam Al-Ghazali jadi terapi dalam. Jadi menyehatkan racun-racun dalam darah itu bisa dimatikan dengan air. Selesai wudu kan ada. Kalau di kolam tuh nggak tuh. Nah, mesti. Nggak mesti. Nah, kan di kran kan sisa wudu kan namanya tuh. Ya. Kan masih ada enggak itu. Artinya kita sedang melaksanakan wudu. Air yang turun tuh untuk wudu semua ada enggak? Ya. Kita ambil sedikit minum di kolam mana terserah di mana aja. Itu hikmahnya bisa menyehatkan bagian dalam tubuh kita. Nah, kalau ada darah yang bercampur dengan racun itu insya Allah dengan minuman itu steril balik. Di kolam tuh bukan kayak suci muka orang, bukan Lebih berkah lagi. lebih berkat lagi ya. Nah, kenapa? Kita tengok. Kan ada hukum. Nah, 2 kula itu sekalipun jatuh daripada bekas itu dia nggak apa-apa kan? Menandakan suci itu. Cuma perasaan kita aja. Ya. Tapi kalau udah hidup perasaan bil hikmah itu, kita nggak nampak lagi itu tai mata. Nggak ada apa orang cuci tai mata itu. Itu pikiran-pikiran kita aja. Orang sekarang udah bersih-bersih lah, bukan kayak orang zaman. Orang zaman iya BAB di masjid, di menasah dia. Semua di menasah, tidur menasah. Begitu bangun tidur langsung. Sekarang mana lagi dah modern. Orang keluar rumah kayak gitu malu kan? Udah bersih orang sekarang. Itu model zaman tuh. Jangan pikir lagi itu. Pikiran zaman. Kulah pun jarang sekarang. Jarang ya. Oh, di sini masih ada di Kampung Daya. Dia sering mengamalkan sunnah kan. Kayak cerita tadi, sesekali puasa sunnah. Tiga kan? Jadi Teguh kita niatkan nggak minum itu terakhir tuh di Kampung Daya kan ada polanya masih tuh. Itu Kita niatkan. Kita niatkan. Nah, kita niatkan tobat. Kalau di hati sedikit, Iya. niat tobat. Kalau Teguh udah, tuh itu. nah, habis wudu udah. Iya. Habis wudu. Setelah baca doa tuh sebelum ya. Sebelum. Sebelum ya. Saya itu semua itu langsung tuh. Kalau habis baca doa lama kali. Kita udah ke sana baca doa. Nanti balik ke sini. Yang penting. Kemudian sebelum makan kita biasakan, kita tuh lah belum ya. Iya. Biasakan kita ambil garam sedikit. Itu untuk refresh. Kalau di komputer refresh namanya. Untuk mengejutkan aplikasi itu. Sebelum tubuh ini masuk yang lain, kita kejutkan dulu dengan itu. Itu hikmahnya. Sebelum makan, sesudah makan. Colek tuh. Garam tuh sedikit. Dan sunnah terbesar. Kita nggak remeh kan? Itu untuk kesehatan. Dan sesudah makan. Sesudah makan garam. Nah, walaupun habis itu ada makan-makan senek-senek lagi, ini makan-makan utama itu kan. Sunat. Nah, ada kawan saya di kantor tuh, Pak Ikhwani itu. Pindahan dari Selimung kan. Beliau tuh bawa tuh garam Pak. Dalam tempat kecil tuh. Kalau ngejak tuh kalau makan. Ya, bagus juga tuh kan. Jadi ada sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan. Kan contoh juga. Kita aja udah tahu nah, jadi itulah kita kurang sehat. Salah satu kita nggak sehat tuh. Dia dengar. Ini tanda orang nggak sehat. Sarafnya ada yang nggak bagus. Ya. Jadi orang sehat tuh dia semangat terus. Waktu jatah istirahat tertidur terus ya. Itu normal tuh. Jatah bangun terbangun terus. Dan waktu bangun tuh nggak ada peningnya tanda sehat. Tapi kemudian ada bodoh. Kemudian memang bukan beron dibawa-buat. Memang terasa beratnya nasihat tubuh. Harus diakui. Salah satu penyebabnya tahu kenapa? Tahu kenapa? Perokok tuh kayak itu deh. Nah, saya pengalaman juga dulu. Pernah merokok kan? Bangun subuh tuh berat tuh. Rupanya asap tuh jadi gangguan dalam tubuh. Dengar betul? Jadi Allah diciptakan kita telah sempurna, ya. Fi ahsani taqwim, sesempurna mungkin. Begitu kita tambah-tambah atau kita kurang-kurangkan dari cipta Allah, terganggu tuh. Salah satu yang bertambah itu asap. Bertambah kan? Allah nggak ciptakan ruang asap nggak ada kan?
kita tambah di tempat yang sudah Allah sempurnakan, terganggu tubuh kita. Ya, lain-lain lagi kan sih. Jadi ada kapasitas semua, Pak. Nah, apa istilahnya? Dia diciptakan itu sudah ada kadar-kadarnya masing-masing. Ada ukurannya. Mata kita, kadar penglihatan tuh yang kita pakai di mata tuh seukuran mana cahayanya. Begitu terlewatkan dari kapasitas kadar itu terganggu ke mata kita, saraf kena, yang tetap dah. Jadi jangan langkahi gitu. Apa namanya tuh? Kodrat yang telah Allah ciptakan. Kalau mau sehat, ini kan cara sehat ya. Sebelum subuh, kenapa dianjurkan mandi? Hari ini baru dibuat penelitian. Rupanya bagus sekali. Hari ini terjawab. Orang ulama-ulama dahulu sampai kan meninggal di tubuhnya. Bangun cepat-cepat. Ya? Ni pegah tu hantu tu ha. Sampai muda dia. Awak muda tapi ya. Nya haji ada dua dia. Tiga mati, bukan tiga mati. Artinya sehat. Nah, jadi kita pernah merasakan tuh ngantuk-ngantuk terus, nggak sehat benar. Ya, saya dulu pernah nggak keluar keringat, nggak sehat gitu. Jadi saya ubah pola hidup. Habis subuh nggak tidur lagi. Jadi habis subuh tidur. Waktu-waktu hidayah. Itu di hidayah juga saya ubah. Waktu ngaji kadang, oh nyetek rugi kita. Akhirnya saya paksa terus yang daya gurah. Dulu daya gurah itu ada lapangan gitu ya. Tempat taman ya tuh. Habis subuh, habis wirid-wirid, ganti sepatu, lari saya. Keliling daya tuh. Pak, itu dengan orang tidur. Alhamdulillah sampai sekarang nggak tidur. Udah sehat. Sekarang begitu aktivitas sedikit, ipor. Rupanya tidur habis subuh itu penyakit. Nggak percaya? Lihat di YouTube. Tapi ya enggak. Ya Nah, subuh kagak dia. Jangan ada jam jadi 6 pengaruh belum semua. bangun. Bahaya tuh. Saraf kena. Jam 6 belum bangun. Kemudian orang tidur habis subuh tuh rawan stroke. Iya. Ya, hanya kena saraf. Hanya kebun. Rezeki kurang, bayangkan rezeki kurang. Penyakit kena. Ya. Sotung lah. Allah nggak sayang sama kita. Coba tes dulu. Berkah dicabut. Dunia akhirat rugi. Dunia hana top tumle deh. Akhirat rugi kita. Sebaliknya kalau kita habis subuh itu aktivitas terus, ya, tubuh sehat. Orang senang sama kita, rajin ya. Allah pun senang sama kita. Kaya dengan aktivitas lu tubuhnya. Dan bisa kita bagi waktu banyak kali. Dari lu tubuhnya, menyata cematoknya, ukuran 5 meter habis. Ada ikut kalau lu tubuhnya lili aktivitas diri dia, jadi ikut cematok 5 meter mudah lah cepat. Tanya badan segar itu. Sama no ya ibu kan tu, tu mengapa? Nyodu dengan HP na, bambengah kat terapi mata tu na. Malam ngelak dah lah. Bayangkan. Minimal walaupun hanya dalam ibadah yang serupanya. Taubahlah minimal ya untuk kesehatan. Nak tabuk mau tengok pak, nak tak kalah HP yang. Dengar ayu ini. No, lun perata tu. Tak kalah HP sampai pukul 2 malam. Bati giliran lun. Punya hang kalah HP buat tu mayang. Dengar. Nak lunduk dah meratit. Melayu je tengok mengangguk lagi. Tapi yang berbalik kalau belum yang HP nak tengok bagas asap ni mana? Cahaya dia. HP bagas asap ni. Aku pancing HP. Nya anak apa biasa. Ya, Nya kata biasa tapi ke mana dia? Ubah anaknya. Baru tahu pak. Karena itu ampun kan. Oh, HP-nya on. Biasakan. Kata anaknya taubah. Maji harus bertahap ubahnya. Taubah, memada rupu taubah yung ananggo niyo. Tetah ananggo. Apa? Nyopu kebiasaannya hanage yang paling utama yang mesti tak benahi lah. Pokoknya danyo ya liu tubuh be liu tubuhnya lah be yang lain yang golong sanggup taubah terserah. Pokoknya habis subuh apapun kita nggak tidur itu sudah kita niatkan. Itu tahap awal. Nanti lama-lama lain lagi
memangnya Ha. boleh ini. Punya langsung sekaligus subhanallah. Apa yang apa? Ha. Kele mo yang kun. Ajang pun. Lagi tok lah tu. Payah kan? Baik ni ganggu oleh syaitan je. Okey benar. Jadi kata qil maknanya bahwasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadat kepadaku. Dan ialah yang didahulukan padaku daripada ibadat yang lain. Jadi berdasarkan pengertian hadis as-sawmu li wa ana ajazi bihi. Jadi semua ibadat yang kita lakukan yang lebih utama di sisi Allah puasa Ramadan. Kalau di sini kan tidak dikhususkan ke Ramadan atas nama puasa. Gimana? Memang berat puasanya. Ngonda temayang lebih berat puasanya. Karena tidak hanya puasa tahan haus lapar saja, kan? Puasa benar-benar semua puasa. Zahir batin. Mulut puasa, ya. Kemudian hati puasa. Yang berat lah. Nyatanya anak Nabi tahu. Begitu kita lihat tontonan-tontonan, hati kita mana mau aja 3 bermain juga kan? Kagak ada pahala puasa. Berat dah. Ya oh gimana sih? Ha? Pokoknya hati bergelih dia. Ha. Dia dah kalau hana dosa kan. Tapi hati enggak sanggup kan kita pelihara. Makanya kita lihat yang wajar, minimalnya kita lihat flora dan fauna, binatang-binatang. Kalau marah sama babi kan apa? Ibu ya. Ya, nyo ke manusia. Tahu 3 menggatai tak. Kau kakak dijaga gak bro? Kagak ada pahala. Dia berat jaga puasa. Makanya kepada Allah Ta'ala, pahala puasa tu aku langsung yang membalas. Karena berat lah. Bantu waktu teman-temannya mungkin sanggup juga. Tapi puasa ana mandu. Dek bayar tu, hati-hati bayar tu. Tadu Allah. Berat lah. Begitu udah jam 5 pergi pula ke keliling ya. Dalam tuluk kita mau. Nya lagi wajah umrah. Tuluknya pasti lagi kejadiannya orang pergi umrah. Jadi enggak semua orang untuk ibadah. Di sana kita lihat kali videonya. Lalai. Anak pun lihat videonya Allah ketupu. Ibadah itu untuk apa? Untuk siapa? Kenang-kenangan simpan di hati saja. Untuk kita lihat di akhirat. Kalau udah video foto-fotonya Update satu. gak ada pahala. Minimalnya kan minimal orang nanti muji kita. Kan cari pujian manusia kan. Tapi untuk tergantung niat juga. Kalau niat kita untuk memotivasi orang lain agar orang juga tergerak untuk melakukan ini ada nilai ibadah. Syiar. Ada juga tuh. Itu tergantung hati orang kita. Nggak bisa kita tuduh. Ada pajar kalau udah jam 6 udah keliling tuh puasa. Iya, kalau pergi itu kan Sama aja nih Pak, itu apa pecah. Kalau sanggup jaga mata, hati, telinga, sanggup jaga kan? Sanggup jaga mata, sanggup jaga telinga, sanggup jaga hati, ya, sanggup jaga mulut. Ya, silakan. Kira-kira sanggup nggak? Saya bersisa aja nggak sanggup. Kalau memang masih suka begitu nampak nih omel terus, minimalnya hati kita, ya itu rugi puasa kita. Rugi dalam artian hana pahala. Kau ikan lo lampu tampai nanya kita jual juga. Air dah tu, no? Jangan gangguan hawa nafsu juga tu. Berat-berat tuh. Merapik aja lah cuma. Jadi kalau mencari pahala penuh tu berat sekali. Berat tak? Makanya puasa ini berat. Payah tak puasa. Punya sembahyang kan tok di tempat solat je. Itu bisa lah kita agak fokus-fokus. Tapi ini kita kaki berjalan terus baik di rumah ada. Berjalan terus ya. Mata main, hati main. Begitu kita sampai di rumah, ada dengar orang pakai yang main. Apa yang pakai puasa-puasa? Ada hati kita kan. Ada main. Urusannya kombut Allah Ta'ala. Ya kan khairi wa syari min Allah Ta'ala. Semua tu Allah yang melakukan itu supaya cobaan untuk kita kan. Ketika hati ini nggak sanggup, padahal dari Allah. Untuk siapa kita tuh menggosip? Sama dengan untuk Allah kan. Ketika kita
memarahin orang macam-macam tuh, ke siapa kita marahin? Ya Allah juga. Itu hakikatnya seperti itu dia. Tapi tanya kadang-kadang dua. Nah, Makanya terakhir dapat 0 gitu ya. jadi Nabi mengatakan kam min shaimin. Banyak sekali orang yang berpuasa. Ya. Nah, kam min shaimin gimana? Kam min shaimin illal ju'a wal atasya. Sangat banyak orang yang berpuasa yang mereka dapatkan hanya haus dan dahaga, haus dan lapar. Atasya itu haus, ju' lapar. Lain apa? Nggak ada apa. Nah, cuma dia nanti ketika dihisab, diperiksa sekedar dia ada melaksanakan puasa. Wajibnya memang ada. Tapi fadilah nggak ada. Mau ya Allah aku mana pahalanya? Oh nggak ada, pahala jangan bilang. Nyanyi hanya di no, gede dalam dunia. Udah di dunia, nggak terbawa ke akhirat, kagadoh. Akhirnya Nabi sangat banyak pada akhir zaman orang yang melakukan puasa yang hanya didapatkan haus dan lapar. Lain nggak ada. Di pahala-pahala mau dikasih itu terserah sama Allah. Makanya hampir mempuasa nih. Guna lakukan ibadah-ibadah lain. Ya, berikan nasihat, kemudian membuat senang hati manusia. Misalnya kita di rumah, di perkarangan, ini contoh paling kecil, Pak. Ya, kita bersihkan perkarangan rumah. Begitu orang lewat situ, mata orang senang itu, kita dapat pahala. Begitu jalan, senang hati orang, itu ada hadis tuh, memasukkan senang di hati manusia itu, balasannya surga juga. Jangan, dia nggak mesti yang besar-besar kali ibadah kita. Dari yang kecil ya kita mulai. Yang kecil itu bisa nilai besar di sisi Allah. Menurut kita remeh kan? Itu dibiasakan. Ya. Apalagi sampai misalnya ada orang mau lewat orang tua-tua, kita stop dulu. Itu udah luar biasa kan? Ketika orang lain nggak ada kita nggak ada pahalanya. Banyak cara kita untuk meraih surga. Dan tiap-tiap daripada Quran dan hadis jadi ibadah. Yang kita bahas hadis ini kan, itu jadi ibadah tuh dengan membacakan dia, baca Quran. Tapi ada nilainya di sisi Allah. Puasa nggak dikasih tahu. Baca Quran, tabah huruf dibaca dengan benar tuh, pahalanya 1. Tapi bila ditimbang dengan 10 ibadah lain, masih besar pahala 1 huruf tadi. Besar pahala baca Quran. Itu ibadah paling simple, pahalanya besar. Salat tahajud ada semalam. Duha ada. Kemudian bersedekah ada. 10. Apalagi? Bantu orang tua ada. Ya. Memberi nasihat pada keluarga ada. Silaturahmi ada. Apa lagi Bu? Sholat ada. Sholat sunnah lagi. Sedekah udah tadi. Apa lagi? Mengunjungi orang sakit. Kemudian orang meninggal lagi. 10 ini dibanding dengan 1 huruf tuh masih besar lagi 1 huruf. Dia bikin jelek-jelek pahala baca Quran. Tapi dibaca dengan benar. Makanya perlu belajar Pak. Mengapa kan? Untuk cari pahala kan? Bukan berarti kita nggak sholat sunat tuh nggak juga, itu lain lagi nanti. Pokoknya bila dibandingkan masih besar ini. Ini mukjizat Rasulullah yang paling mulia. Di mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat yang besar-besar tuh, sampai turunnya bulan dari langit tuh, yang paling besar Al-Quran mukjizat. Di samping pahala yang besar, kemudian dia terabadikan sampai sekarang. Di hari kiamat, sampai di akhirat dia. Itu mukjizat Rasulullah. Jadi jangan macam-macam dengan Quran. Harus kita muliakan. Allah saja memuliakan Al-Quran. Maka kita, begitu ada lembaran-lembaran yang di bawah angin, kita ambil terus tuh. Oh nggak ada wudu, nggak perlu wudu. Mudarat tuh. Ambil, bakar terus. Bakarlah. Tujuan kita untuk menyelamatkan. Kalau nggak kita bakar, mau mana tuh? Jadi ajimat. Jadi ajimat, lipat-lipat, dipres. Nggak ada yang semayang, dosa kita. Yang taruh di dompet tuh Berat kali itu di giduk-giduk ulang ayat Quran. Jadi dia itu gimana? Hah? Quran yang dihafal
Kenapa Quran di HP? Nah, maksudnya kadang-kadang kan kami lah ibu-ibunya Ya. kadang-kadang tak suka kalau kita di bandara masuk ke kamar mandi. Sementara di sini Kan nggak kita tampilkan ya dalam kan? Apa dia di dalam? Nggak kita tampilkan kan? Nah. Nggak kita tampilkan nggak apa-apa kan? Tapi kalau kita buat kena nada dering ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama dengan kita baca sendiri. Jadi baca hadis, baca ayat itu ada pahala. Nggak ada yang rugi kita. Kalau seandainya dinampakkan sekarang pahalanya, kita nggak bisa jualan lagi Fajar. Masih jaga-jaga pahala. Ya, besar kali pahalanya. Mutiara gede-gede, emas luar biasa. Semuanya medali 5 juta, kita jaga-jaga tuh udah kurus. Biarlah Allah yang jaga. Malaikat yang jaga kan. Tidak akhiratnya encok dekah. Ya. Cuma balasan sana untuk apa emas banyak kali? Mau kita bawa kemana? Dikasih lain nanti istana. Dikasih nanti taman yang lain khusus untuk kita. Besar kali. Karena luas surga itu 70 kali dunia untuk satu orang. Hai gede kali kemana kita mau ke sana kemari. Cukup waktu perjalanan kilat secepat kilat. Begitu kita mau ke sana, nggak ada yang nggak sanggup sama Allah. Isra Mi'raj aja bisa terjadi. Sepertiga malam kan? Dari Masjid Haram, Masjid Aqsa, udah sholat sama para nabi dan malaikat situ di Masjid Aqsa itu, naik ke langit ke-7 lagi. Sidratul Muntaha. Sampai balik ke Masjid Haram belum subuh Rasulullah. Itu aja bisa. Jadi luas surga itu per orang tuh gitu. Ya, 70 kali dunia. Itu lah per orang. Ah. 70 kali dunia Ah. per orang. Jangan pikir gede ini dunia nih, ada gede dunia nih. Ini gede ini kayak gede ember sama semut. Ember, semut kecil, sama dia payah tuh gede kali tuh. Mau dia nyebrang sana tuh lama kali. Dunianya sama kita gede. Nah, malaikat, udah cerita malaikat kemarin ya. Dengan sebelah saya malaikat udah tinggal tak kemana dunia. Apalagi di akhirat. Badan kita gede-gede ini. Ya. Umur kita muda semua. Jadi orang tua-tua nggak masuk surga. Itu karena mereka nggak apa tuh. Ya. Mana tua-tua ini mana masuk surga? sudah Sudah semua. Karena di sana nggak ada yang tahu. Begitu dibangkitkan, tuh 33 tahun semua. 33 tahun. Tingginya rata semua tuh gue. Tingginya kalau nggak salah tinggi Nabi Adam. Ya. Tinggi Nabi Adam tuh 53 pada meter. Nah, coba bayangkan berapa kali Batang Pinang. Besarnya 4 dinding. Nah, 2 kali Batang Pinang. Iya. Nah, pimpinan tinggal surga. Jadi dunianya hana dah. Dan kotor dunianya, Pak. Ya. Jorok dunianya. Tapi yang dibakar ada capnya itu gue. Nah, yang Nanti hilang ya. Hilang. Hilang nanti, Ya hilang. lama-lama hilang tuh gue. Dihilangkan oleh Allah. Ah. Nah, begitu masuk surga kan malu kan? Iya. Keluar lagi dia. Udah disapu sama saya malaikat. Jadi nggak nampak lagi. Iya. Jadi tetap di surga nanti kah? Ya, surga tetap aman, penting imannya selamat. Cuma fasilitasnya beda semua. Jelas lah, hampir sama. capek di neraka. Di dunia kan coba kita lihat tanaman-tanaman ini daun-daunnya kan tumbuh kering lagi ya, semak lagi, kita bakar lagi ya. Berapa kali prosesnya? Di surga daunnya nggak ini, itu mutiara semuanya. Mana ada rontok-rontok mutiara? Batangnya kilat-kilat dengan mutiara. Jadi di sana nggak pakai lampu dah. Cahaya-cahaya ini semua terang sekali. Jadi rumah ada lampu. Nggak perlu ini zamrud terangnya lebih dari PLN karena PLN tuh yang lampu remang-remang. Nah, zamrud dan merah hijau cantik batu-batu tuh mutiara semua. Berarti cahaya mana? Oh. Mana bayar pakai lampu ni? Merah pegang luar biasa. Nggak ada nikmat di surga. Semua tuh menyenangkan. Kita lihat aja rasa nikmat tuh puluhan tahun baru hilang. Jadi kita lihat burung terbang, nikmat pandangan itu aja 10 tahun 20 tahun boleh hilang tuh di sana. Kita lihat lagi itu tingkat itu aja paling sampai makan
Enak kali surga tuh. Nggak ada sakit-sakit. Ya. Pakaian per orang 70 lapis. 70 lapis. Nah, tapi 70 lapis itu Tunggu sebentar. dengan warna yang berlainan tuh. 70 lapis dengan baju yang kita pakai selapis nih jauh masih lebih berat baju ini. Jadi bukan berarti 7 lapis itu Tuh ke bawah itu. gede ini enggak. Dia Bukan tetap tebal, bukan tipisnya luar biasa tapi lapisannya 70 lapis ya dengan ringan seperti kita nggak ada pakai baju apa. Indah sekali. Aida aja. Bini kita tunggu. Bini kita banyak. Nah, ini tinggal saya sendiri tunggu. Enggak lah. Enak sendiri. Ada hari-hari silaturahmi nanti. Bini kita yang tahan itu dia masuk ke dalam surga. Jadi kepala bidadari. Dia duduk Yang di taat itu singgah-sangganya ya. Nah, duduk. Nih, cookies saya. Nah, ya, makanya itu dia surga bu. Yang nggak taat tunggu. Yang kata, nampak dia sana tuh. Karena bisa dilihat, tapi nggak terasa iba kita, itu masalahnya. Nah, Ya, iya anak suami yang jahat, dia diazab tuh, nggak terasa kita isa, anak, Oh, perasaan itu. anak deh itu deh, nafsi itulah kita. Jadi perasaan sayang yang di dunia itu. Jadi bicara sayang tuh, kalau dia nggak ibadat, bohong. Nggak ada cerita. Bukti ya, begitu meninggal ya, Jadul dulu. kawin mulai. Dia mati ke hana ya. Mana ibu gak? ini kalau ibadatnya atas semua ngumpul itu tunggu. Kumpul lah. Dia kalau sama-sama ada arus, lampunya hidup semua sih. Tapi kalau lampunya putus, sekalipun ada arus, nggak nyala ada, nggak nyambung kan? Nggak terkumpul dia satu tuh, kesasar ya. Atau witir 3. Jadi yang penting apa? Apa yang sudah kita tahu, kita laksanakan terus. Pupu aja, pupu yang mungkin. Dan yang kita harapkan, apa yang kita lakukan tuh, Allah memberikan keridhaannya sama kita. Seberapa pahala yang dibalas terserah sama Allah. Betul aku buat. Kita lakukan, kita harap Allah ridha sama kita. Mudah-mudahan ada ibadah-ibadah yang kita lakukan tuh yang menyebabkan kita dimasukkan ke surga. Seperti cerita Imam Al-Ghazali kan, ketika beliau sedang menulis kitab tuh datang nyamuk tuh, minum tuh tinta di ujung bolpennya kan, dibiarin terus sampai kenyang dia, dibiarin. Makhluk Allah. Dengan itu dimasukkan ke surga. Ini bukan dengan karangan kitabnya begitu banyak, dengan jadi orang yang ibadahnya mau satu, enggak juga. Kalau kita lagi salat pun ada nyamuk itu tunggu ya. Gitulah maksudnya perbandingannya. Jadi ibadah kebaikan yang kita lakukan tuh dirahasiakan di mana tempat ridha Allah. Nggak tahu kita di mana. Nggak tahu. Nah, yang penting asal ada kesempatan lakukan terus. Niat ibadah. Maksiat gitu juga. Begitu ada peluang-peluang itu kita hindari terus. Siapa tahu dengan sedikit kejahatan yang kita lakukan dengan itu penyebab masuk neraka. Ada juga tuh. Walaupun perbuatan makruh kan dibenci Allah kan. Kita tinggalkan terus. Takut kita. Nanti karena orang no murka Tuhan. Kagak lombala tiba-tiba. Walaupun ada temayang aja. Gara-gara nama para nabi rasul gitu kan. Nah, Nabi Adam orang ahli ibadah ada. Tiap hari tasbih. Begitu melakukan sedikit kesalahan ke dunia dilempar. Langsung dikasih bala kan. Kita itu juga. Hanya ka istiqamah ibadah. Nya menyona pelanggaran ditegur terus. Langsung muah. Itu tanda Allah sayang padanya. Tidak dibiarkan. Kan? Udah tuh kan? Panjang kaji. Saya kita dulu. Cukup. Satu lagi. Dan tiap-tiap ya. Halaman 19. 19 kan? Haji ya? Kaja wajib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babun bermula haji dan umrah itu wajib atas tiap-tiap Islam. Sebenarnya umrah nggak wajib ya. Laki-laki dan perempuan yang merdeka, dia yang tidak disebutkan nggak wajib. Jadi laki-laki perempuan wajib, merdeka wajib, berarti yang budak nggak wajib kan? Lagi berakal, berarti yang pungung nggak wajib. Balik anak-anak tidak wajib. Oh iya haji, tekedi kaya nanti ada kemudian wajib lah buat. Karena anak mit gebaliah aja mun. Ya orang kaya ya. Kan pugu haji plus lah. Walaupun sudah dibawa ayah tu, begitu balik masih wajib aja, enggak boleh lepas wajib. Jangan apa? Dia fikir dengan apa aja wajib le. Dia buat copet yang poya-poya kayaknya. Tidak sah tu. Haji anak-anak. Lagi kuasa ia berjalan kepadanya, mana kuasa nak belanja. Nak apa ya? Anak pun yang mau hutang ah. Ke malaikat. Mau hutang gede-gede dia wajib ya. Nya minta penyakit. Jadi kayak kredit itu dulu ada yang Kredit isi neraka. sekarang ada tuh kayak yang umroh aja ada. Bayar tidak umroh apa? Dia Cicil tak. back sistem kredit ambil 10 bayar 12. Sistem hutang kan. Nah, tu ada yang sistem ni kan? Berhutang. Boleh bayar. Bayar. Memang Ustaz bisa. Kita tidak mampu baru. Mungkin mampunya dia ke depan nanti. Dia bayang-bayang ke depan ada cicil-cicilan. Kok meninggal karena suci? Hah? Itulah yang tadinya kita diapakan haji dengan Sebenarnya hukum dasarnya nggak boleh. Sekarang hukum di apa namanya? Dilihat kepada apa namanya tuh masalah yang lain mungkin. bayar sejuta betul. Nanti cicil ya bayarnya. Ya, level sekarang itu Nah, itu namanya cari penyakit. Kau cari penyakit tuh. Allah sudah melonggarkan hukum, kita sempitkan sama kita. Kau minta penyakit. enggak maksudnya dia tuh sah yang Pergi sah. tapi ibadahnya itu Kurang berkat karena Allah tidak memaksakan seperti itu kan. Manis tata'in lisabila artinya yang sanggup kan. Kalau nggak sanggup kita berhutang, lepas nggak wajib, lepas wajib. Begitu dia lepas wajib. Tapi bagus nggak bagus. Wajibnya tetap gelah wajib karena sudah melakukannya. Ini lelai hukumnya. Seperti orang sholat dengan yang dirampaskan. Dia mengambil penutup aurat. Ada kain jemuran namanya. Dia ambil sholat terus. Sholatnya sah, tapi perbuatannya haram. Jadi bagus nggak sholat seperti itu? Nggak bagus. Untuk lepas wajib aja boleh. Jadi mau Dia lagi gua, minta cek pengen. apa nih kayak lagi? Yang enggak dah cok pengen dah kebahala. Pengen dah kebahala. Wate kapro tengok. Bawa aja. Tapi baik kebah lamput. Itu kebah. Kebah ke gorden, kebah ke sofanya, pun kebah ya. Yang bohong namanya. Pun pegang kebah. Wate kena rayuan bang lebaran liku apa alat aglonya. Yang punya pengetahuan ini. level sekarang kayak itu tuh. Nah. Jadi kita dibayar misalnya 36 juta, dikasih uang 36 juta. Tapi pajak nggak tahu cara balikinnya kayak mana. Maksudnya 40. kira berapa Dalam tempo 5 tahun itulah, 40 berapa kali ya. lebihnya kayak Itulah kalau bayar lebih itu nggak boleh, itu udah riba kan. Tapi kalau bayar sesuai dengan apa di akadnya sesuai kan, itu sah-sah saja. Cuma nggak bagus. Jadi perjanjian lama akadnya aja, walaupun perjanjian aja kan, perjanjian lama akad. Ini ada aturan roh. Karena sistem sekarang kan BSI-nya banyak konfirmasi aja ngomongnya. Tokoh-tokoh ulama. Ada kecil bekasi itu. Kita nggak bisa vonis juga nggak nih. Orang ini ada ini juga. Bukan hukum itu ditetapkan kantor enggak juga. Dia sama juga dengan konvensional. Enggak tahu tak. Karena kita nggak mendalami masalah bank juga. Tapi yang jelas ulama-ulama mengakui itu. Walaupun dianggap mereka sedang belajar. Nah, yang jelas untuk kita yang orang awam nih, untuk kehati-hatian kita nggak usah. Ihtiyat itu kehati-hatian antara iya dengan tidak di hati kita kan.
Sekalipun pada hukum kontemporer sekarang ada alasan-alasan tertentu mereka. Buktinya kalau kita ungkapkan berita ini kepada mereka ada jawaban. Kalah kita, ada dalil juga kan. Ya. Yang mengakui dalil itu ulama-ulama hebat juga, orang-orang ahli juga. Kita bilang tidak, kita nggak sanggup juga nanti hadapi itu kan. Jadi untuk kehati-hatian kita tinggalkan saja, itu aja. Mau kita vonis salah tuh nggak berani juga. Kita misalnya kita bilang salah tuh, kita nggak berani juga. Kita belum sampai ke Nah, sini, kita jadi tergantung kurban. Awaknya berdalih untuk belajar. Belajar. Walaupun kong kurban, bonang kurban, itu latihan kan amin. Ya, sekarang itu peluang kurban itu sekolah. tapi itu dalil dibuat-buat. Mereka Dalilnya tetap ampun dibuat-buat. Dibuat-buat begini, kalau kita buka hadis dia buka juga. Padahal yang gaji 15 juta aja nggak kena zakat. Tapi kena yang 5 juta zakat. Nah, itulah dibuat-buat. Pegawai ini mana ada lebih-lebih kali ya? Habis bulan habis uang. Nanti pulang. Kele boleh. Jadi dalilnya itu tetap melenceng. Ya, kakak. Dengan beroleh bekal yang mencukupi perginya dan kembalinya. Jadi pergi balik, ya, ini harus ada uang. Jangan nanti pergi sana di rumah Utang lagi. utang lagi. Habis peng jaga utang beri kita utang. Maka katingnya warat. Nah, nggak boleh. Itu berarti belum mampu kita. Baik paksakan ya. Dari nama aja. Minta Pak Haji ya. Ya. Nah. Dan mencukupi bagi segala yang wajib atasnya nafkah mereka itu. Nafkah itu boleh jadi keluarga kita, anak istri kan. Boleh jadi binatang-binatang ternak Pak. Itu kira-kira tuh kalau kita pergi haji itu, kalau itu nggak kita jual, ada nggak umpan ayam tuh? Ya, itu yang kacau Pak Jar dan kamu masih makan kan? Nah, nggak boleh tuh. Kalau mau berangkat jual Jual semua. dulu sih Umar. Itu ke modal kita. Sampai sana minta lagi sama Allah. Ya Allah, aku banyakkan ayam saya. Lebih dari itu dikasih. Ada juga ada. Sultan semua. Oh mantap. Atau beli dagang banyak. Nah. Kemarin tuh ikan ayam tuh. Yang segini. Kemudian lagi beroleh kendaraannya. Lagi sentosa jalan. Kendaraan ada akses untuk ke sana. Pesawat ada kan. Kalau dulu kan naik perahu layar ya. Pada bulan 6 bulan. 6 bulan perjalanan. Bayangkan perjuangan orang zaman ibadat tuh ke tanah suci. Ya. Ini yang meninggal ada juga tuh yang kita pikir sampai semua tuh. Karena laut nggak tentu 3 bulan tuh. Berangin macamnya itu kan. Sehingga ada yang mengatakan seperti di Pulau Buntang, pulau-pulau yang terpencil tengah-tengah laut itu, kenapa banyak kuburan? Boleh jadi dulu ada orang yang pergi haji itu singgah sebentar. Kebetulan cuaca nggak aman kan, dia 3 minggu dulu. Ya, kadang yang meninggal kan masa hajian lama prosesnya. Makanya banyak kuburan orang jaman, tanya kuburan jaman. Zamannya itu jauh-jauh sebelum orang yang habis itu kecil-kecil, nah udah ada Pak. Ya, udah zaman sekali kuburan. Karena naik haji dulu kan dari Penayung. Nah, boleh jadi lagi. Siapa mau dari Penayung? Banyak le kuburan jamun. Ya hana bate-bate ukir hana. Cuma bate-bate bulat yang batu zaman ni banyak sana Pak. Berarti kau urung awai kana kan. Berarti meninggal dalam perjalanan mungkin. Meninggal itu nah kuburan tenan Mati tu. ukir lah. Mati budak lagi kan kuburan. Mati bulat juga. Banyak. Berarti kan 4 pulaunya kawai na urung jaman. Karena akses jaman kan laut aja. Darat mana ada jaman. Nah, di laut begitu ada pulau-pulau tu singgah lah. Dia sakit dia meninggal macam. Ni kita periksa jejegli na kuburan. Mandung. Nah yang ahli ibadah. Dulu ahli ibadah sengaja dia pergi ke di gunung-gunung. Sengaja ada ke sana. Untuk dia melaksanakan ibadah lebih tenang sama Allah. Ada juga. Zaman banyak. Dia urus hanya lele udara. Ya semedi ya. Nah yang sambilan jah haji umrah lagi pula.
Tadi zaman itu berkat karena orang yakin ibadat kan. Sekarang lale bak warung, lale putai darat juga nampu kan. Weh lagi weh bak tak tu lah. Ana apa kan di hotel. Du boleh kopi nanti. pahanam tu bu na. Oh zaman hana kita medu. Nah, bentuk geng motor. Jadi zaman lu ada aktivitas tu. Yang kerja atau yang ini. Jadi jadwal disiplin luar biasa. Maka orang zaman sehat. Anak gede ni zaman. Huh? Anak gede no kedua dah gede. Karena kali dah urundu, fikir lu Mekahnya daripada hidup hana bu, baku buka gede. Alih tawa eh. Kan kita pakai kalau urundu daripada du nak plan. Hidup apa nak jalan lah. Boleh ni buka gede-gede lagi kopi. Ya,